Nah, setelah tadi kita coba bahas untuk yang perpangkatan, coba sekarang kita uji lagi. Karena kadang kita belajar yang sulit, tapi lupa sama dasar-dasar. Salah satu dasar dari TIU adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam hal ini, kita perlu pengurangan pecahan, teman-teman. Jadi, kita coba tes satu-satu ya. Apakah memang kita sudah paham banget untuk pengurangan pecahan. Dalam hal ini, 1 dikurang 1/5. Gimana cara nguranginnya, teman-teman? Pertama, samakan dulu penyebutnya. Kemudian nanti dikalikan, kemudian dikurangkan. Selalu seperti itu kan? Tapi saranku, kalau aku pribadi dulu, ketika ketemu angka 1, maka si angka 1 ini kuubah aja dia bentuknya jadi 5/5. Dikurang 1/5. Loh, kenapa diubah jadi 5/5? Kenapa bukan? Kan 5/5 itu hasilnya 1 ya. Setuju dong teman-teman? 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi aku hanya mengubah cara penulisan. Secara nilai tetap sama. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak kita bikin 10/10? Kan 10/10 1 juga. Kenapa nggak kita bikin 20/20? Kan 20/20 kan 1 juga. Alasannya supaya gampang mengurangkan dengan yang di sini. Itu kan dikurang 1/5. Kalau kita bikin 20/20 kurang 1/5, nanti nambah lagi kerjaan kita. Jadi, saranku adalah sesuaikan, arahkan dia sama pecahan yang di sebelahnya. Jadinya 5/5 dikurang 1/5. Oke, sama halnya teman-teman untuk yang di sebelahnya. Yang di sebelahnya ini, kita buatlah lagi teman-teman. 5/5. Berarti kita bikin aja lagi 5/5 dikurang 1/6. Loh enggak. Kalau kita bikin 5/5 kurang 1/6, apakah salah? Sebenarnya nggak salah. Cuma nanti nggak memudahkan kita gitu loh. Terus yang memudahkan kita gimana? Ganti dia jadi 6/6. Karena tetap kok 6/6 itu 1. Ya kan? Begitu berarti sekarang udah paham polanya, udah gampang kita nulis 7/7 dikurang 1/7. Kemudian gampang lagi kita lihat yang ini berarti 8/8 dikurang 1/8. Habis itu teman-teman, yang ini adalah 9/9 dikurang 1/9. Habis itu, sekarang setelah teman-teman tulis seperti ini, tinggal kerjakan manual, udah jauh lebih gampang ya. Kenapa lebih gampang? Coba lihat. 5/5 dikurang 1/5 berapa hasilnya teman-teman? 4/5. Dari mana 4/5? Lihat, udah sama penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, maka tugas kalian cuma 1. Kurangkanlah yang atasnya. 5 kurang 1. Ingat, step pertama harus sama dulu penyebutnya. Kalau udah kita lihat nih, sama penyebutnya. Kan tinggal kurangkan yang di atas, sudah gampang. Tinggal 4/5. Oke? Nah, masuklah yang ini. 6/6 dikurang 1/6. Dapatlah 5/6. Lanjut lagi teman-teman. 7/7 dikurang 1/7. Dapatlah 6/7. Habis itu 8/8 dikurang 1/8. Berapa dapatnya teman-teman? 7/8. Habis itu 9/9 dikurang 1/9. Dapatlah 8/9. Oke, cara cepatnya deh. Gimana teman-teman? Menurut kalian ini masih kurang cepat apa gimana? Jadi ini belum selesai ya. Sekarang habis itu coret-coret lah. Tinggal coret 5 dengan 5, coret 6 dengan 6, coret 7 dengan 7, coret 8 dengan 8, maka dapatlah hasilnya 4/9. Dapatlah hasilnya yang E. Sebenarnya teman-teman, sebenarnya. Kalau kalian udah sering latihan soal, jujur aja aku nggak pernah nulis kayak gini-gini tuh nggak pernah masuk ke step itu nggak pernah. Dari 1 dikurang 1/5, aku udah langsung bayangin 5/5 dikurang 1/5, langsung kutulis 4/5 di lembar buramku. Kemudian 1 dikurang 1/6, langsung kutulis 5/6. Kemudian 1 dikurang 1/7, langsung kutulis 6/7. Setelah itu kulihat, oh iya ya, bahwasanya ini tuh akan menghasilkan pola. Bakal dicoret-coret. Maka yang penting ku cari hanya awal sama akhir. Oke? Yang penting ku cari sebenarnya hanya awal sama akhir. Cuman kalau misalnya tadi ku jelasin gini. Jadi guys, kita fokus sama awal dan akhir aja. Waduh, itu malah nanti menjebak kalian. Karena nggak semua soal kayak gitu cara ngerjainnya. Gitu loh. Karena nanti kebanyakan cara cepat seperti itu menurutku malah bikin bunuh diri sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi ketika kita udah tahu polanya, maka kita tahu, oh yang dicari itu akhir sama awal doang ya. Cuma nanti bisa dicoret-coret, selesai 4/9. Oke,